lanjutkan dengan Anda selanjutnya. Oke guys. Oke. Udah ada belum sih yang nonton? Halo teman-teman semua. Gimana kabarnya? Wah, ya Allah. Maaf ya, aku deg-degan banget. Ini baru pertama kali live stream. Sama Kak. Halo, assalamualaikum. Bentar ya, aku sematin dulu obrolan kita sore ini biar teman-teman yang baru gabung langsung tahu apa sih yang bakal kita obrolin gitu. Oke. Kesan pertama belajar di Turki. Iya. Terus silakan. Nah, bentar. Ada Fitra, Hafi. Halo Fitra. Udah tersemat belum sih ini? Belum, Kak. Belum ya? Belum. Di tempat aku belum. Klik di komen, tahan lama. Bentar, tambahkan beberapa saya. Kok nggak bisa sih, Hafi? Ya Allah, maaf ya teman-teman. Aku baru pertama kali soalnya. Ini klik lama, terus ya udahlah ya, nggak usah disematkan ya. Nanti nanya aja apa yang kita obrolin sore ini. Oh ya, sebelumnya terima kasih ya teman-teman yang udah join. Maaf banget ini kita baru pertama kali live. Dan tamu pertama aku itu teman aku Hafi. Kita ketemu di Pare ya Hafi waktu itu. Udah setahun Kita ya? sama-sama anak baru yang kita dulu di pertengahan ya masuk Parenya itu. Apa kamu udah duluan? Apa kan? Kamu dulu pas di Pare itu aku duluan apa kamu duluan sih Hafi? Aku Yang duluan. masuk itu? Seminggunya Oh baru. ya kamu duluan terus aku. Aduh. Abis itu aku nggak lanjut sampai di tengah-tengah doang. Iya. Ya Allah, dan ternyata kita ketemu di sini. Nggak nyangka banget loh Hafi, ya Allah. Apa kan? Oh ya Hafi, ini aku ngasih judulnya tema kita yang kita bicarain itu kan kesan pertama belajar di Turki. Iya. Aku ngasih tema belajar. Nah, konteks belajar yang aku maksud di sini itu bukan hanya belajar akademik, tapi namanya kita Hidup. Tapi namanya kita belajar itu kan nggak cuma belajar akademik ya, bisa belajar kehidupan, bisa belajar adaptasi juga. Ya nggak sih, ngerasa nggak sih Hafi di sini harus adaptasi? Iya kan? Sama aku juga. Nah, kita juga buat teman-teman informasi, kita tuh sama-sama baru ya di sini. Jadi kita mulai obrolan kita dengan yang ringan-ringan aja. Ya nggak Hafi? Iya. Ya. Biar masa sebelum berbuka, biar ada refreshnya gitu ya sebelum berbuka. Oh ya, Hafi di sini bulan apa Hafi? Apa Kak? Hafi nyampe di sini bulan apa? Bulan November, Kak. Baru Oh, bulan November. Aku akhir Oktober. November. Oh, jarak sebulan aja ya berarti kita. Kamu di bursa kan? Iya, Kak. Deket kotanya, Kak. Dekat bisa naik Udo. naik kapal sama bisa naik bus juga bisa kan? Hafi, kamu gimana di bursa? Pertama kali kamu landing di Turki itu, gimana kamu rasanya? Aku kalau nggak salah
Turki itu pas Apa? musim gugur. Jadi tiba-tiba kayak Mm-mm. ih dingin banget di luar. Kayak tiba-tiba kaget sama kondisi. Nah, Mm. terus waktu itu belum juga ada persiapan kayak beli mantel buat dingin. Jadi ya udah pakai jaket dari Indonesia aja. Pas sampai di bursa, kalau nggak salah pas di bursa tuh derajatnya tuh lumayan di bawah. Jadi kayak tiba-tiba dingin banget. Ih, sama-sama. Iya, kita kan sama-sama ini ya, ketika musim gugur ya. Nah, itu di Istanbul aja, Hafi waktu itu, kalau nggak salah ya, seingatku waktu itu aku datang ke sini tuh suhunya 6 derajat. Gimana Bursa coba? Iya kan? Bursa kan daratan tinggi. Iya nggak sih? Pasti lebih dingin banget. Ya, Dingin banget tuh. Terus kamu di Bursa pas baru datang gimana ininya? Kayak tinggalnya. kesannya gitu. Heeh. Tinggalnya di mana? Aku kalau nggak salah kan sampai ke bursa itu malam. Tapi sebelum sehariannya tuh aku di Istanbul. Jadi pas sampai di Oh bursa, iya. ke bursa tuh naik bus tuh, naik kapal juga. Budo tuh kayak kapal yang bisa diisi. Bukan. Aku naik apa ya? Naik kapal kalau nggak salah. Bisa Ya, diisi bus. di sini. Iya. Ya, Hmm. pas tapi pas keluar dari bus, dari pintu bus mau masuk ke apartemen, terus terasa banget dinginnya kayak ngestak sebentar. Iya sama-sama. Aku juga gitu. Apa ya? Kayak transisi cuacanya tuh bikin kaget nggak sih, Hafi? Tiba-tiba ceder. Dingin banget ini. Kayak gitu. Karena di tempat kita nggak sedingin ini ya. Iya nggak Iya, sih? nggak pernah kak kayaknya. Iya, nggak pernah sedingin ini gitu loh. Terus nih, kesannya Hafi pertama kali sampai, berarti seharian di Istanbul kan? Iya, Itu gimana kesannya? Oh, ternyata Istanbul gini. Apa gimana itu, Hafi? kalau aku kayak apa ya? Kayak tiba-tiba di dunia yang karena di itu arsitektur di Istanbul tuh kan lumayan masih terawat tuh kak. Beberapa peninggalannya. Hmm. Jadi kayak kayak kembali ke zaman dulu gitu rasanya. Terus Iya. masih masih dijaga sama penduduknya. Terus kayak penduduknya hobi jalan ke sana ke sini. Jadi kayak Hmm. aduh kayak adaptasinya banyak nih. Iya, benar. Aku juga. Dan apa, kamu pertama-tama ke sini gitu, jalannya kemana? Apa ngurus-ngurus dulu kayak apa sih berkas-berkasnya kayak gitu? Enggak, Diurus-urus gitu nggak sih? Nggak, langsung ya gitu. Iya, kalau aku ini ngurus-ngurus gitu, wah ya Allah Hafi jalan tuh ke sini jalan, ke sana jalan, dan dituntut cepet jalannya. Ya ya. Allah. Ya, soalnya bener-bener ngejar tuh. Kantornya tutup jam segini. Jalan, ayo cepet-cepet, nggak boleh yang lelet-lelet gitu. Sampai aku kan ya di antara teman-teman yang lain aku paling kecil kan. Hmm. Otomatis langkah itu yang paling pendek gitu. Terus waktu itu, wah aku harus jalan cepet. Udah kecepetan jalan tuh. Sampai akhirnya rombongan belum, kita mau naik naik apa ya? Naik metro waktu itu. Mau naik metro, aku udah masuk duluan. Rombongan yang lain belum masuk. Jadi aku giliran kecepetan. Yang lain malah kecepetan. Aduh, ya Allah. Kalau Hafi gimana dulu pas awal-awal di sini kegiatannya? Pas aku kalau nggak salah kan aku telat nih datangnya kak buat ikutan kelas Tomer. Aku telat seminggu. Mm-mm. Pas hari Sabtu, hari Minggunya istirahat Mm-mm. sebentar, aku langsung masuk kelas di sini buat Tomer bahasa Turki. Nah, gimana nih bahasa Turki menurut kamu? Menurut orang kan susah ya. Aku juga ngerasa itu susah sih, Hafi, karena aku nggak ngambil Tomer kan. Oh ya, buat teman-teman yang nggak tahu, Tomer itu kayak kursus khusus untuk bahasa Turki buat orang asing gitu ya. Yang buat teman-teman yang mau persiapan kuliah dengan mengambil bahasa Turki, jadi harus les dulu kan, Hafi, harus punya sertifikatnya ya. Mm-mm. Kalau Hafi sekarang udah A1, iya Aku nggak sih? lagi B1 kak, udah naik Oh, B2 baru oh uji. ya deh, kan B ya.
Oh gitu. Wah, mantap sih. Terus Jadi, gimana Hafiz pertama kali belajar Tomer? kalau aku mikirnya dalam ekspektasi aku belajar Tomer tuh kita belajar bahasa Turki tapi diajarin pakai bahasa Inggris karena aku nganggap bahasa Inggris ini kan bahasa pemersatu, gimana ya, bahasa Mm-mm. yang luar dunia kan Kak. Jadi aku pikir Mhm. bahkan sama bahasa Inggris, tapi ternyata setelah aku ikut sehari kelas bahasa Tomer tuh ternyata kita belajar bahasa Turki tapi diajarkan pakai bahasa Turki juga. Jadi kayak aduh, gimana ya, ngeri-ngeri sedikit buat pahamnya. Tapi Oh, jadi nggak ditranslate ke bahasa Inggris sama sekali. enggak Kak, sama sekali enggak. Hmm. Buku-buku Wah, itu beneran ini belajarnya gimana, Hafiz? dan biasanya kayak guru-guru Turkinya juga nggak terlalu banyak yang bisa bahasa Inggris. Jadi kadang Hmm. kalau komunikasinya kadang pakai bahasa tubuh, kalau misalnya udah sangat nggak memungkinkan, kami pakai Google Translate. Jadi sesama teman kelas kalau ngomong pakai Google Translate juga. Soalnya ada juga dari Kayak Google. mm, Hmm. beberapa teman di kelas tuh yang dia nggak bisa juga bahasa Inggris. Jadi kayak Oh, kita translate gitu. lewat Google. Emang sekelasnya Hafiz itu dari mana aja, Hafiz? Sekelas Tomernya? Kebanyakan dari Fas, Kak. Fas dari Maroko. Terus Hmm. dari Somali, Filistin, dari Amerika juga ada. Kalau orang Indonesianya sekelas berapa orang? Kan aku udah 4 level naik nih Kak. Kalau pas A1 dulu aku berempat. Alhamdulillah. Pas Oh, ya Allah, Hafiz. Huh, kan aku pas belajar nih, udah lama di sini belum belajar-belajar. Terus, pas A2 masih berempat. Terus pas B1 terus. orang Indonesia cuma berdua. Pas B2 sekarang nih Hmm. orang tinggal aku sendiri. Jadi ya udah mau nggak mau harus komunikasi bahasa Turki di kelas lagi. Kalau dulu Ya. kalau nggak paham materi masih bisa tanya sama teman yang Indonesia. Jadi sesama sesama paham, sesama nggak paham kami. Tapi karena Mm-mm. makin ke atas, jadi kayak mungkin makin dikurangin orang Indonesia di kelasnya. Oh, jadi kayak dikelompok-kelompokin lagi gitu ya? Iya, Kakak. Biar apa kayak mengurangi conversation pakai bahasa sendiri gitu nggak sih? Mm-mm. Terus untuk Aneh Hafi, aku ikut ini juga kan, kayak organisasi gitu. Dalamnya emang bener international student, cuma yang punya nih orang sini, orang Turki. Jadi kayak sangat dianjurkan ngomongnya bahasa Turki. Nah, iya, kadang keceplosan nih ngomong sama temen yang sama-sama Indonesia, langsung dilirikin kayak, udah langsung kita diem. Kayak gitu. mm, Um, bet- Terus sekarang Tomer itu apa aja yang di ini? Kayak step by stepnya gitu Hafi. Pertama kali kata-kata pertama yang Hafi terima pas belajar Tomer apa? kalau pas pertama kali itu kan belajarnya pas A1, Kak. Kalau di sini nyebutnya tuh ABIR, karena bir tuh. Heeh, Jadi pas betul. ini biasanya kayak hal-hal yang mendasar kayak beberapa kata kerja, tuh beberapa kata grammar kayak kalau misalnya di Inggris kayaknya present tense kayak gitu, sama simple past gitu. Pokoknya masih simple-simple sama kayak nomor, terus beberapa kayak buah, sayur masih kayak gitu. Tapi makin naik level, makin banyak grammar yang dipelajari. Terus kalau menurut aku ya Kak, grammar bahasa Turki banyak banget. Kayak Oh iya. banyak banget. Kayak berbeda banget sama bahasa Inggris. Kalau menurut aku Heeh, ya. heeh, heeh. Katanya ini ya, kita kayak SPOK-nya tuh dibalik bukan sih? Apa Iya, gimana sih? Aku cuma denger-denger aja kan, karena aku kan nggak masuk kelas bahasa. Jadi mau nanya nih, sebenarnya gitu nggak sih grammarnya bahasa sini tuh? kebanyakan kayak predikatnya tuh di akhir kalimat. Jadi kayak bahasa Jerman, Kak. Hmm, Kalau bahasa Jerman setahu aku grammar yang paling sering dipakai itu cuma 3. Kalau di Turki kayak, aduh banyak banget. Kayak, Bang, kasih contoh satu aja dari bahasa Indonesia, terus translate ke bahasa Inggris, baru ke bahasa Turki. oke, apa ya?
Yuruyor. Yuruyor tuh I'm walking. Tapi kalau di bahasa Indonesia saya sedang berjalan gitu. Saya sedang berjalan. Yuru itu apa? Yuru Yurulan, jalan. yorumnya itu sayanya, Kak. Oh, jadi dibalik ya. Berjalan saya gitu. Iya. Kalau Tapi itu misalkan jalan. Apa? masih dalam satu kata, yorum tuh. Oh, gitu. Terus ini enggak sih huruf-hurufnya ada yang enggak ada di Hmm. alfabet kita? Yang Mm-mm. contohnya apa, Hafiz? Contohnya I, Kak. Ada I yang bertitik, ada yang I nggak bertitik, dan bacanya beda gitu. Terus ada juga U yang bertitik sama U yang tidak bertitik. Sama O titik sama O tidak bertitik. Jadi kayak terus C-nya juga ada C yang C biasa, terus ada juga C yang ada kayak centongannya gitu di bawahnya. Ada buntutnya gitu ya? Sama S Heeh. ada S-nya buntutnya juga. Tapi di Turki nggak ada huruf W sama huruf Q. Sama huruf X juga nggak. Oh, gitu. Tapi aku sering dengar mereka ngomong pakai ada W-nya gitu, berarti huruf apa itu? Di huruf V-nya tuh dibacanya W, Kak. Oh, gitu. Iya, iya. Terus pronunciation-nya kayak kalau kita kan A, B, C, D, E, F, G. Kalau di sini gimana? Kalau di sini kan biasanya kayak L, M, N. Kalau di sini le, me, ne gitu, Kak. Jadi E-nya tuh Oh, pindah. jadi dibalik gitu ya. Terus Hafi pas ini kan tiap tingkatan pasti ada ujiannya kan. Nah, itu ujiannya apa aja, Hafi? Ujiannya tuh kalau aku lihat kayak soal IELTS, Kak. Jadi ada yang speakingnya, ada writingnya, terus ada grammarnya sama list. Oh, gitu. Aduh. Nah, itu dari B1, maaf, dari A1 sampai tingkatan yang Hafi sekarang itu semuanya sama, ujiannya kayak gitu. Sama, Kak. Yang ada malahan ditambah, Kak. Jadi yang awalnya writingnya cuma sekali, sekarang writingnya udah 2 kali gitu. Oh, waduh. Nah, itu ada ketentuannya nggak writingnya kayak kayak di IELTS kan ada tuh yang paragraf pertama isinya ini, paragraf kedua ini, ketiga ini gitu. Ada. Oh, enggak sih, Kak. Lebih ke grammar yang kita pakai aja biasanya. Tapi ketentuan Hmm. cuma kalau ketika kita membuat writing yang satu paragraf full aja nggak ada kayak menjorok ke dalam tuh nggak apa-apa di sini. Tapi kalau ketika dipakai menjorok ke dalam lebih bagus gitu Kak dinilai sama guru-gurunya. Gitu. Iya, iya. Nah, terus kalau di kelas nih, Abi ngerasa sulitnya tuh pas apa? Belajar tomernya itu ngerasa sulit ya, wah, ini kok susah banget sih. Apa sih ini kayak sampai gitu loh. Apa Abi contohnya? Belajar grammar baru sih Kak. Jadi kayak ini pengertiannya apa sih dipakai pas apa sih grammarnya lebih kayak gitu. Hmm, tapi lama-kelamaan ngerti gitu, Hafi. Iya, biasanya kalau misalnya nggak paham, kalau Afi sama teman-teman biasanya minta tolong sama kakak tingkat gitu kan. Hmm. Oh, terus Hafi praktisnya itu di kelas aja, apa ketika di luar gitu juga praktis ngobrol sama orang. Saya coba-coba nih, ada di bus gitu, ibu-ibu. Kan biasa ibu-ibu suka ngajak ngobrol ya. Iya, Habis iya. itu udah ngobrol aja gitu. Itu Hafi pernah nggak praktis kayak gitu? Pernah sih Kak, aku lebih praktisnya lebih di luar pas di jalan, di pasar Hmm. itu. Oh, daripada di kelas. Kalau di rumah sama sekali nggak terlalu Kak, soalnya di rumah semuanya orang Indonesia Kak. Iya, pasti sih. Iya benar. Aku ada temen yang dia dapat rumah sama orang Turki. Jadi serumah itu ada berenam, yang orang Indonesia cuma berdua. Jadi dia kayak apa ya, kena pressure-nya tuh harus bisa bahasa Turki karena kalau misalnya ada masalah rumah apa-apa, dia mau komplain mau apa kan nggak bisa ya kalau pakai bahasa sendiri. Bahkan eh, pernah temenku juga dia gini kayak di toko gitu, terus dia nanya pakai bahasa Inggris. Hmm.
Abinya itu nggak ngerti gitu. Terus uh, kan kita bilang I not speaking Turkish gitu. Terus dia ngebalikin uh, bahasa Inggrisnya apa dah itunya kalau aku nggak ngomong bahasa Inggris I uh, can English gitu ya. bahasa Turkinya bahasa Oh, Turkinya English Jebil Miorum gitu nggak sih? iya kan? Nah gitu malah dibalikin gitu kalau jadi orang di sini kayak jujur-jujur banget nggak sih Hafi? Kalau di Indo kan kayak dijelasin oh pakai bahasa tubuh gini 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 gitu. Kalau di sini malah dibalikin kita bilang aku nggak bisa bahasa Turki atau bilang aku nggak ngomong bahasa Turki sama orang sini malah dibalikin ya saya juga nggak ngomong bahasa kamu kayak gitu nggak sih? Jadi kayak harus tertuntut banget ya bisa bahasanya. Berarti Mm-mm. kamu nanti ngambil ininya S1 kan ya? Iya Kak. Itu kayak Turce. Insya Allah Turce. Tapi kalau misalnya ada kesempatan bahasa Inggris aku coba. Oh iya sih, bener-bener. Coba dulu. Coba di dua ini mana yang terbaik ya, insya Allah. Terus, ini kan udah nih akademik ya. Sekarang kita geser sih ke budayanya. Nah, kalau budaya Turki gimana nih, Hafi? Sama Indonesia. Kamu kan apa Padang ya? Iya Iya Kak. nggak sih? Nah, Padang dari Sumatera ke Jawa aja udah beda kan? Iya nggak sih? Nah, gimana kalau secara keseluruhan di Indonesia yang pernah kamu tempatin sama sekarang ke Turki, budayanya gimana? Kalau menurut aku udah pasti beda kan Kak. Terus Hmm. and culture shock sama budaya-budaya Turki, tapi kayak mencoba beradaptasi aja. Kalau misalnya di Indonesia, kita kan kayak minum teh cuma sekali. Kalau di Hmm. orang Turki suka banget nih minum teh. Biasa kan mereka nyebutnya ngecai. Jadi kayak Nah, sampai 10 gelas, sampai 11 gelas gitu. Itu sekali duduk, sekali pagi hari. Jadi aku kayak, aduh, kayaknya. Tapi kalau khusus orang Turki, mereka kan hmm. minum tehnya kadang pakai gula, kadang gulanya cuma satu balok doang. Kalau di Indonesia Kalau kan kot, langsung tiga. Jadi kalau kita secara orang Indonesia yang minum teh satu gelas cuma dapat tiga gula, mungkin bisa-bisa diabetes kita kalau sampai 10 gelas ikutan orang Turki. iya, bener-bener. Dan ini gak sih, teh di sini tuh pahit banget kan ya? Daripada teh Indonesia tuh pahit banget yang di sini tuh. Ya, soalnya aku pas pertama kali di sini, dia udah kan dikasih teh gitu. Aku kasih 3 balok. Kan diliatin, itu banyak banget kayak gitu gitu loh mukanya orang-orang itu kayak itu banyak banget ya gimana orang apa pahit banget loh tuh sampai hitam kayak gitu ya Allah. Nah terus selain oh kan itu teh minum kebanyakan di sini kalau yang apa maksudnya disajikan secara langsung tuh teh ya sama kopi. Kalau kita kan ada jus ada es cendol ada es dawet gitu. Kalau di sini nggak ada ya kayaknya kamu pernah lihat nggak apa pernah nemu nggak kalau aku sih nggak pernah. Iya, di mana-mana kalau kita jalan chai, chai, sini chai, yang sana chai gitu. Teh di mana everywhere teh. Terus kalau makanannya, Habis makanan. Kamu Kalau di apartemen makannya makanan Turki apa makanan Indo? Indonesia dong. Aku bawa bumbu-bumbu Indonesia ke sini. Nah, kalau makanan Turkinya pasti pernah dong jajan. Apa? Aku biasa trilece karena manisnya lumayan pas sama lidah Indonesia. Kakak pernah coba trilece nggak? Indonesia itu yang bentar yang kayak gimana ya? Kok Yang lupa sih? ada karamel di atasnya, pakai rotinya lumayan basah. Oh, itu. Iya. Kayak dessert box gitu tapi lebih basah kan? Iya. Nah, Hmm. iya. Iya, aku pernah. Ya itu emang manisnya sesuai lah sama kita. Karena kalau di sini sekalinya manis manis banget kan, Iya. iya kan? Sekali manis manis banget. Tapi kalau minum teh kadang nggak pakai gula, kadang pakai gula pun satu. Cuma kalau buat dessert emang manis banget. Sama ini Hafi pernah nggak nyoba Turkish delight itu yang kayak Yupi itu loh, Kayak apa kak? yang kayak Yupi Turkish delight apa sih? Ini yang apa kenyal-kenyal gitu kayak jelly itu loh, Belum yang kak. kotak-kotak. Belum, aku belum coba.
Iya, iya. Nah, itu tuh kata orang, kalau dulu teman-teman gue bilang, ih, Fir, Turkish delight gitu kan. Iya, aku di ini, tiba-tiba kayak ada yang ngasih gitu, Turkish delight, pas kita main ke rumah temen, ya nyuguhinnya Turkish delight. Pas aku coba, ya emang dasarnya aku kan nggak terlalu suka yang manis-manis banget ya, permen kayak gitu. Wih, itu manisnya manis banget, Hafi. Ibarat kata kalau kita tuh asem Hmm. sampai pahit, nah, ini manisnya sampai manis pahit gitu. Saking manisnya. Jadi satu balok itu segini kan, Hmm. segini. Itu aku ngabisin tuh ada kali 15 menitan, digigit, dikit-dikit, dikit-dikit gitu. Terus Kayaknya please deh Kak buat dicoba. nah, harus dicoba. Itu kalau ini makanan lain pernah nggak kamu mau nyoba makanan itu ternyata zonk gitu? Maksudnya zonk tuh kayak nggak sesuai gitu sama ekspektasi. Pernah sih, tapi kayak aku udah pernah, tapi beda, kayak beda toko aku coba ya. Namanya Don. Hmm, Jadi hmm, kalau di Indonesia kan namanya kebab, kalau di Turki namanya doner. hmm, Sedangkan hmm, hmm. Turki itu beda bentuknya. Kakak pernah lihat kan kebab Turki yang ada yogurt ditambah sama roti. Iya, ada. Kayak ini nggak sih? Kalau masaknya itu kayak sate, tapi disajiinnya sama yogurt sama roti kayak gitu-gitu. Yogurtnya namanya airan, iya kan? Ya minumannya airan. Pernah nyoba? Pernah, itu yang aku juga zong dapatnya kayak aduh, aku biasa minum airan Kak. Aku biasanya minum yogurt aja. Iya, yogurt aja. Di sini banyak sih yogurt. Aku baru tadi malam coba airan. Kayak Hmm. kan tadi malam ada bukber, terus aku coba airan. Coba aja kata orang-orang di situ. Coba aja, kamu bakal suka deh sama airan gitu. Emang pertamanya kaget, pasti kalau kamu lama di sini suka. Aku coba, ih beneran asin. Jadi kalau dibau tuh kayak unexpected gitu kan. Asem kok ini kayaknya yogurt biasa pas dicium gitu. Ternyata pas diminum, udah no 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 no. Udah Terus kayak- gimana? Doner gimana, Hafiz? Jadi kayak pas aku coba doner pertama, kakak tahu doner Antakya nggak? Enggak, di sini yang terkenal namanya Hatay. Hmm. Kalau menurut aku kayak doner Antakya tuh kayak lumayan recommended lah buat di makanan doner di Turki. Jadi waktu tuh kayak kebab Antakyanya, doner Antakyanya tutup. Jadi ya udah aku beralih ke toko lain kan untuk coba. Pas terus ada rekomendasi dari teman-teman yang bilang katanya kalau yang doner ini pedes kayak sepedes Indo. Jadi kayak ya udah aku coba. Ternyata pas datang yang ada kayak dagingnya tuh amis banget gitu. Jadi kayak makannya kayak Daging apa yang ayam? itu daging Kak. Pas aku Oh, iya sih. Kalau daging, yang teman-temanku yang cerita tuh ya, kalau daging itu emang orang sini nggak suka sih yang kayak bener-bener dihilangin bau dagingnya, amis dagingnya tuh mereka nggak suka. Justru mereka bilang kalau amisnya hilang, dia itu bukan daging gitu. oh gitu. Makanya mereka pakainya, heeh. Bahkan aku kalau kemana-mana kan naik bus kan. Nah, depan halte bus tuh ada yang jualan itu daging apa ya namanya. Pokoknya gitu. Tapi bukan doner ya. Kayak ya udah daging diapain gitu. Terus baunya tuh kemana-mana. Saking itu. Tapi itu ya katanya yang bikin orang-orang tertarik. Oh ini enak nih kayak gitu. Tapi aku nggak pernah sih coba daging-dagingan di sini. Tapi ayam. No, Sampai pernah pas mau beli pide. Tahu pide nggak? kayak pizza, pizzanya Nah, orang. kayak pizzanya orang Turki. Sampai apa kayak penjualnya kayak Indonesia gitu. Terus kayak manggut-manggut gitu. Oh, Indonesia nih pasti belinya yang ayam gitu. Nggak pernah belinya yang daging. Aduh, ya Allah. Kalau di sini kalau yang recommended namanya Hatay, donernya. Aku Hmm. juga kalau lapar terus males masak gitu ya, Vi, udah Hmm. ini deh, itu Di doner. sama Mm-mm. Kalau corba, Vi, udah coba? coba di Tomer aku kan Kak, itu tuh ada kayak tiap sarapan dikasih corba, Mm-mm. jadi buat Hmm, ya, tinggal ambil ya udah dikasih. Tapi aku belum pernah coba Kak. Soalnya kayak kata teman-teman aku nggak recommended, jadi kayak aku nggak coba.
Iya, iya, iya. Ini sih ada macam-macam corba itu. Aku pernah pertama kali coba corba itu eh, ayam. Jadi rasanya kayak soto ayam, tapi yang nggak pakai penyedap gitu lah. Soto ayam nggak pakai penyedap gimana lah gitu. Terus eh, ada lagi corba yang dia tuh pure ini apa kacang, pure kacang. Jadi ya gitu, kayak bubur kacang ijo tapi dihalusin gitu. Jadi ya gitu deh, bubur kacang hijau dihalusin terus kayak dikasih garam, dikasih apa gitu kan, harusnya bubur kacang hijau manis ya, tapi di sini jadinya kayak asin, jadinya kayak enggak deh gitu. Yang lain aja. Dulu deh. Nah, oh iya deh, tadi kan Hafi ini ya bilang kalau misalnya bawa bumbu-bumbu Indonesia ke sini. Nah, Mm-mm. kalau buat temen-temen nih, buat persiapan misal ada yang mau berangkat ke Turki lagi, barang-barang apa yang Hafi rekomendasiin buat dibawa dan nggak yang nggak dibawa? Kalau menurut aku buat bumbu instan, aku paling recommended bambu. Mereknya bambu. Aku Bambu. bukan, tapi kayak dulu aku mami aku juga pernah ke luar negeri, jadi dia bawa bumbunya bambu juga Kak. Soalnya kayak bambu tuh kayak kayak udah dalam bentuk adonan gitu. Kalau beberapa bumbu instan lain kan masih dalam bentuk bubuk. Kalau yang bambunya Mm-mm. adonan, jadi kayak lebih praktis. Oh gitu. Oh, dia bentuknya basah ya, bumbu basah. Bumbu basah Kak. Oh, tapi tahannya berapa lama, Hafi? Kan bukannya kalau bumbu basah dia lebih ini ya, tahan lamanya kurang ya? Tapi enggak Kak, rasanya lumayan ada setahun kali ya Kak. Oh gitu. Iya, iya, iya. Oh, oke. Di highlight mereknya bambu. Ini mana ya? Kayaknya aku ada gambarnya deh Kak. Nih, yang kayak gini loh. Nah, Aduh, tutup. aku langsung ke Shopee ke alihkan. Nih Kak. Oh, oh iya, tahu-tahu. Jadi dia kalau dibuka kemasannya plastik lagi kan, dalamnya ya. Mm-mm. Hmm. Bumbunya Hmm. banyak kayak bumbu Korea pun ada di bambu ini. Aku jadi Oh. kayak Ayo teman-teman direkomendasiin ya yang mau keluar negeri, kalau apalagi negaranya yang ini ya Hafi ya, kayak rempah-rempahnya beda sama kita kan. Oh itu harus banget sih bawa bumbu-bumbu Indonesia tuh. Kamu tahu nggak? Temenku ada yang beli kecap di apa restoran di toko Cina, ada di agak jauh sih di Taksim. Itu ada toko Cina. Dia jual apa bumbu-bumbu gitu. Nah, ada bumbu-bumbu Indonesia. Kamu tahu harga kecap berapa? Yang 200 mili atau berapa mili gitu. Itu 100 tele uh, kecap, ya Allah. Karena di sini nggak ada kecap kan ya? iya, Adanya enggak. kecap. Kecap asin ada Kak. Kalau kecap yang kental kayak kita itu nggak ada. Ada sih kakak rumah aku beli kecap juga, cuma kecapnya tuh bahan dasarnya dari anggur Kak. Katanya lumayan mirip sama kecap manis. Tapi aku belum Oh, coba. iya, iya. Oh, kayaknya aku pernah lihat deh. Tapi kalau yang kecap asin itu yang gambarnya delima bukan sih? Iya, kalau nggak salah warna hijau aja gitu. Aku nggak perhatiin Mbak. Ada kayak gitu. Iya, teman-teman juga. Nah, terus berarti Hafi pas di sini kan kita kan ini ya musim gugur ya. Iya. Expect nggak sih musim gugur tuh bakal sedingin itu? Kirain kan musim gugur udah ya, ya inilah ya, sisa-sisa summer kan masih gitu. Expect nggak bakal sedingin itu dulu? Kalau aku kan biasa lihat di sosial media, di TV-TV, di film-film, kan biasa musim gugur tuh masih ada cerah-cerahnya, yang ada kayak pohon-pohon maple, maple-nya daun-daunnya berjatuhan gitu, kayak di tempat yang bagus, Instagramable gitu. Tapi pas aku sampai di sini, langit nih selalu gelap, gulita, hitam, mendung, terus ada anginnya kencang-kencang, jadi kayak, aduh, ternyata kayak gini, jadi kayak langsung ketampar sama realitas karena anginnya musim gugur. Iya, bener-bener. Iya, soalnya kan kalau orang foto gitu musim gugur tuh yang itu ya kayak apa sih?
dunia fantasi bukan sih musim guru, kayak di mimpi lah. Hmm, Tapi ternyata ekspektasinya kayak gitu. Kalau ini berinteraksi sama apa orang asli sini pernah nggak? pernah Yang sih Kak, asli, orang asing. asli, asli, Oh, maksudnya lokal, lokal Turki gitu. pernah sih waktu awal di sini, itu kalau nggak salah, ini kejadiannya lucu Kak. Jadi kalau nggak Hmm. salah, ini 3 apa 4 hari gitu baru di Turki. Terus tiba-tiba ada tetangga aku nyapa. Dia kan karena ngelihat baru, jadi kayak disapanya. Ternyata, tapi kan kami kalau nggak salah kalau 3 hari ya udah kami baru sehari masuk Tomer kan, baru belajar tentang ya tidak doang kan Kak. Jadi kayak Hmm. pas aku diajakin sama orang tuh ngomong, ya udah teman aku ada nih kan kami berempat. Jadi yang teman aku langsung jawab aja evet evet. Evet tuh kan artinya dalam bahasa Turki iya. Ternyata tetangga nih ngajakin buat makan bareng di rumahnya. Jadi karena Oh, efet-efet ya udah tetangganya udah nyiapin masak-masakan banyak-banyak terus jam 10 malam ya udah digedor-gedor pintu rumah kami terus kayak loh apa nih gedor-gedor terus gedorannya khas Turki itu kan khas gitu kak kayak keras banget digedor-gedornya pintu rumah kan kalau orang Indonesia gedor rumah pintu rumah aku tuh cuma kayak ya udah pelan-pelan tapi kalau orang Turki tuh kayak 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 emosi gitu jadi hmm. malam ya udah ngecai aja bareng orang Turki terus tetangga cowok kakek-kakek Hmm. gitu terus malahan kan kami berenam waktu itu datang ke rumahnya kami semua kan berjilbab-jilbab nih kan terus kakeknya nawarin ke kami rokok jadi kan kalau di Turki itu cewek-cewek berjilbab tuh biasa aja ngerokok karena mereka fungsinya tubuh katanya gitu jadi kayak Iya bener. mm-mm. Terus kami kan kayak di Indonesia biasanya orang nganggap orang yang merokok tuh kayak nakal gitu kan Kak, apalagi perempuan. Apalagi kayak Iya. jadi kayak pas itu tuh kayak kami nolak. Enggak kalau soalnya di Indonesia agak kurang sopan kalau perempuan yang ngerokok kayak gitu kan. Terus orang tetangganya bilang enggak kok kalau di Turki kebaikan hati manusia tuh nggak dilihat dari mereka merokok atau tidak. Mereka tuh emang murni dilihat baiknya tidaknya mereka tuh emang dari hati. Jadi rokok bukan penanda kamu tuh buruk, digituin sama orang Turkinya. Jadi kayak ya udahlah manggut-manggut aja. Iya emang aku juga pertamanya kaget sih kak. Kok di sini cewek-cewek pada ngerokok, entah itu berhijab nggak berhijab, mereka biasa aja. Bahkan minta korekku pun biasa aja kan, cuma kayak tek, 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 kamu punya korek nggak gitu. Kalau nggak pakai isyarat gini-gini gitu, korek kayak nggak ada gitu. Jadi kita biasa aja kan minta ke siapa aja korek, ya udah biasa aja karena emang udah budayanya ya kayak gitu buat ngangetin karena di sini kan dingin Iya. banget ya. Ini aja udah masuk spring masih dingin kan, Habi? Aku malam-malam masih menggigil. Iya, sama. Pernah aku kemarin. Jadi kan ini kan jendela ya di rumah jendela terus korden gitu agak tebel. Jadi kalau korden ditutup jendelanya udah nggak kelihatan. Aku emang kalau siang suka buka jendela gitu biar pergantian udara. Pas malam kok dingin banget ya, tumben gitu. Ya udah kirain ini apa udaranya emang dingin. Pagi-pagi Hafi aku buka ternyata aku lupa nutup jendela. Ya pantes dingin banget. Ya Allah. Mm-mm. Apa? Terus kamu kok ini nggak pernah selain tetangga gitu kalau jalan kemana gitu Hmm, tiba-tiba ketemu tetangga. Soalnya orang sini suka nyapa nggak sih? Yang biasanya muda-muda ya. Heeh. aku biasanya malahan disapa sama yang tua-tua, Kak. Oh Soalnya iya. di Turki ini kan eh, nggak tahu ya gimana mereka, tapi biasanya mereka kalau misalnya untuk beribadah, ya itu tuh untuk orang tua-tua. Jadi ketika nengok orang muda kayak kita pergi ke masjid buat sholat berjamaah tuh kayak mereka heran, kayak takjub gitu melihat kita. Ih, kecil-kecil udah pakai jilbab, kecil-kecil udah ke masjid sholatnya. Jadi biasanya kayak sering sama nenek-nenek di masjid gitu. Kayak kayak orang Turki kan kalau sekali ngomong langsung panjang gitu, banyak doa-doanya buat kita karena kita kayak pelajar gitu. Jadi kayak eh evet tamam gitu-gitu aja kayak aku masih
karena pendengaran gitu. Mereka ngomong apa sih? Tapi mereka langsung rocos ngomong ini tapi kayak iya makasih segitu aja. Iya bener sih. Iya aku juga kalau misalnya lagi kemana gitu di masjid emang ini ya yang tua-tua ya, yang Jarang. muda tuh jarang. Mm-mm. Ada Kak Filda. Halo Kak Filda dan yang lain juga. Kita kapan kita ketemu di sini nih ngumpul? Ya Allah. Terus selain itu apa lagi nih? Yang apa sih kayak Hafi ngerasa beda banget sih sama Indonesia gitu. Jadi kan highlight ya, kalau di sini ceweknya ngerokok karena untuk menghangatkan diri gitu. Selain itu apa yang beda banget sama Indonesia yang kayak bikin heran, oh kok gini di sini gini banget sih gitu. Aku yang kayak eh, soalnya aku kayak banget karena pas aku datang di musim gugur dan musim dingin nih nggak ada aku lihat kayak gitu Kak. Tapi pas sudah musim semi kayak gini, kok tiba-tiba pada biasanya kayak mereka yang muda-mudi gitu Kak. Kayak dimanapun, di taman, mereka kayak fun-fun aja melakukan hal-hal kayak romantis bagi mereka yang pasang-pasangan gitu Kak. Jadi aku kayak kaget aja. Nah, orang-orang biasanya kenalnya Turki itu kan kayak negara Islam gitu. Jadi aku pikir ya beneran kayak gitu. Ternyata nggak banyak juga muda-mudi kayak ya udah pelukan di jalan kayak kayak gitu. Berpasangan Iya, kayak bener. Ya aku juga pas pertama-tama di sini juga kayak gitu kan, image yang aku dengar sebelum aku ke sini, kalau Turki Islamik banget kan. Ya, tapi ya namanya juga semakin berkembang ya, banyak yang masuk itu kan, budaya mana masuk, apalagi Turki ini negara dua benua, Asia Eropa. Pernah kan bedain Asia sama Eropa tuh beda banget loh Hafi, jauh, nggak jauh banget sih ya, kayak kalau kita jalan dari Eropa terus ke Asia tuh kayak oh beda banget ya gitu, culture-nya tuh udah beda gitu Asia dan Eropa itu. Jadi ya mungkin itu salah satu faktornya kenapa mereka biasa aja, entah di jalan, di taman, di bis, jangan kan gitu, di kampus aja biasa aja. jadi kan jarang ngeliat di kayak aduh aduh apalagi di bulan puasa. Jadi kayak ya Allah aku kaget. Iya bener, temenku pernah loh Hafi, dia mau ke pas istirahat gitu ya, mau ke kafe, mau beli minum doang, buka pintu kafe langsung set, astagfirullahaladzim, tapi dia nge-freeze gitu. Apa itu, terus dia jadi kayak memalingkan pandangan ke samping sana, dan samping di sana ternyata ada waitersnya, abi-abi yang nungguin kasir gitu. Dia kayak padahal nggak mau senyum ke abinya, jadi abinya kayak ngerasa loh senyum ke aku gitu. Dia kayak enggak abi, ya Allah, lucu banget ya, karena apa ya, mungkin ya alhamdulillah kita nggak terbiasa dengan melihat yang kayak gitu, karena nggak terbiasa, jadi sekali lihat kayak gitu kayak aneh iya, kaget iya, sampai nge-freeze gitu kan, bingung mau ngapain ya gini amat gitu. Hmm. Terus selain itu apalagi yang kayak apa Hafi pengen kasih tahu ke teman-teman, jangan sampai kaget deh kalau di Turki kayak gini gitu. Kalau aku yang positifnya nih lagi Kak, yang paling Hmm. aku Turki itu mereka sangat kayak menghargai orang-orang yang kayak hamil atau orang yang punya penyakit kayak nggak bisa jalan roda atau nggak uh, tunawicara yang kayak buta. Hmm. Jadi mereka tuh di setiap fasilitas publiknya tuh mereka nyediain Hmm. kuota buat orang-orang ini kalau ini nyebutnya enggeli gitu kan. Jadi Apa apa enggeli. oh haha. Terus Di bus tuh ada kan biasa di bus nih kalau di Indonesia kan kayak kalau misalnya angkot gitu jadi kayak ya udah langsung ke sopir turun 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 gitu kalau di mhm. kita kayak tombol gitu buat turun kan Kak. Jadi mereka malah nyediain tombol khusus buat para penyandang disabilitas ini dan biasanya tombol khususnya tuh kayak mungkin kalau berhentinya bus lebih lama dari orang-orang biasanya kayak gitu. Terus kayak Mhm. di setiap jalan itu selalu lihat ada garis kuning. Jadi garis kuning Mhm. membantu orang
bermasalah sama mata mereka, jadi agar memperbaiki. Oh. Jadi aku kayak salut banget gitu sama mereka. Terus biasanya kalau di juga kalau kakek-kakek atau nenek-nenek yang masuk ke bus, nanti yang muda-muda tuh langsung memberikan tempat duduk. Kakek-kakek nenek-nenek ini dibersihkan duduk. Jadi aku kayak, mereka ini menghormati banget kaum-kaum tua gitu. Iya, benar. Jadi kayak apa attention yang ditempel-tempel di bus atau di eh, tempat umum lain tuh nggak cuma kayak tempelan doang, beneran dilaksanain kan, dipraktekin sama mereka. Kan sering banyak kan Hafi di tempat umum gitu, utamakan wanita, ibu hamil, apa lansia dan anak-anak gitu. Kadang tuh cuma jadi tempelan aja, orang-orang di sekitarnya tuh ya udah cuma lihat doang tapi mengabaikan gitu karena mereka kayak nyari kenyamanan sendiri. Cuma kalau di sini gitu ya, jadi di mana kalau ada yang lebih tua, ada ini langsung yang muda-muda itu gercep gitu, Iya. kayak mempersilahkan gitu. Sama kalau yang apa? Padahal menurut aku orang-orang tua di Turki dibandingkan orang tua di menurut aku lebih tua yang di Turki kan sejak remaja, sejak itu mereka udah dibiasakan jalan terus kemana-mana. Jadi setidaknya mereka lebih kuat kan dari yang di Indonesia. Tapi mereka tetap gitu, kayak orang-orang lebih tua gitu. Iya benar, orang sini kuat-kuat sih menurutku juga. Apa ya, Vi? Kalau dilihat secara fisik nih, udah kayak tua banget, umur 80, 90, tapi masih kuat loh jalan. Naik metro itu, metro bus deh, naik metro atau naik transportasi kayak metro, Marmarai, itu kan harus naik dulu ya. Naik, turun, mereka kuat loh kayak gitu tuh. Dan dia salut banget sama mereka masih udah tua tapi masih kuat gitu. Tapi emang sosialnya pedulinya ini ya, peduli banget. Jadi terus kayak kalau misalnya ada barang jatuh gitu Hafi. Di sini tuh aku pernah diceritain sama temen gitu, kalau ada barang jatuh, mereka otomatis kayak misalnya apa gitu, bukan punya dia, langsung dikasih ke ini kantor keamanan setempat gitu. Jadi langsung nanti dikasih kayak apa pengumuman atau surat gitu, ini kehilangan punya siapa gitu. Kalau ada alamatnya langsung dikirim ke rumahnya. Jadi ya mungkin, tapi aku nggak tahu ya faktanya gimana kasus pencurian di sini. Cuma kalau dari hal kecil seperti itu kayaknya kasus pencurian dikit ya di sini tuh. Aku Nggak juga pernah pas di UNIS kan Kak, jadi kayak ada acara cuman lempar-lempar salju. Jadi satu universitas ada acara buat lempar-lempar salju di lapangan. Terus karena ada yang kayak HP-nya kejatuh di lapangan. Terus kayak orang udah pada sedih baru ditemukan HP di tangan. Terus aku ikutan sama orang Turkinya nganterin ke pusat pemberitahuan itu di ada HP yang jatuh gitu. Dia merasa kalau menurut aku HP lumayan berharga gitu buat diselamatin sendiri. Tapi di sini tetap ke pusat yang wenang buat ditolongin. Iya, karena kan kalau orang punya niat nggak bagus kan, HP lumayan loh kalau dijual di sini, elektronik mahal kan Hafi? Apalagi Lumayan, tapi ya positifnya di sini kalau itu bukan milik mereka, bakal nggak mereka ambil gitu. Iya kan? Ya, itu sih semua fasilitas kayak nggak nggak ada diskriminasi gitu. Jadi semua masyarakat, semua penduduk bisa menikmati fasilitas walaupun mereka punya kekurangan gitu kan. Terus apa lagi Hafi? Positifnya. Tadi kan kita udah ngomongin negatifnya, maaf ya, lumayan banyak. Yang positifnya apa? kalau aku Kak Vira juga nggak bisa bilang rasa aku tentang mereka menyayangi sama hewan-hewan peliharaan dan nggak juga cuma hewan peliharaan kayak hewan lain pun mereka juga sangat sayang. Soalnya pas aku dulu di Tomer di situ tuh ada anjingnya tuh emang suka deket-deketin anak-anak itu. Jadi biasanya aku ini udah terkenal kalau dideketin anjing terus dia teriak biasanya orang Indonesia, soalnya orang Indonesia pada takut kan dideketin anjing.
Kalau misalnya Indonesia kan biasanya dideketin anjing udah kayak anjingnya dendang dilep kayak menjauh kan Kak. Kalau di sini Hmm, mereka mereka aja anjing main biar menjauh dari orang yang takut sama anjing itu. Jadi kayak mereka nge-treatnya tuh kayak mereka masih nganggap anjing itu makhluk hidup gitu, bukan sesosok makhluk Tuhan yang cuma kalau buat diusir ditendang, dimati atau di gimana. iya, bener. Di sini sayang banget ya sama hewan. Em, Bahkan mungkin karena ini ya, Hafi. Bukan mungkin sih. Karena kalau kita kan kebanyakan ini ya, Syafi'i ya. Jadi megang anjing pun nggak boleh gitu kan. Kalau di sini kan mazhabnya beda. Mazhabnya Hanafi. Jadi menurut mereka selama nggak kena air liurnya itu nggak najis gitu. Jadi mereka fine banget walaupun berhijab, walaupun apa. Jadi ngelus-ngelus anjing di jalan tuh biasa aja gitu buat mereka. Sama kucing, banyak banget gak sih kucing? Ush, gemoy-gemoy banget kucingnya, gede-gede loh. Aku pertama kali lihat kucing ini ukurannya beneran segede gini. Entah itu yang gede bulunya atau emang kucingnya yang gede, aku nggak tahu ya. Tapi segede itu loh kucingnya. Kalau di tempat Habib kucing banyak gak? Banyak juga Kak. Terus kayak jalan itu ada kayak ada kucing gratis. Kasih kayak Hmm, kita bisa kadang ada yang bisa kita bayar, kadang ada yang kayak tinggal ambil sebarin ke kucing. oh gitu. Wah, kok baru tahu loh di sini nggak ada soalnya kayaknya. Hmm, Hmm. Cuma orang sini emang suka ini kayak kan kita apartemen gini ya tinggi gitu. Mereka kayak ngasih tempat di bawah. Jadi siapa aja apa apa namanya ngasih makan gitu, ngasih makan sama sekalian dikasih minum. Bahkan ada juga yang bikinin ini kayak rumah-rumahan iya. kucing kan. Mm-mm. Jadi kucing-kucing di sini walaupun kucing jalan ya kayak kucing kampung, kayak dirawat banget gitu. Nggak kotor ya kan? Enggak terurus banget Kak. Mm-mm, mm-mm. Nggak ada yang jarang nggak sih Hafi nemuin kucing yang kering kerontang gitu? Kayaknya nggak pernah. Nggak ada ya? Iya nggak ada. Hmm. Tapi ya kucing sini aku kucing di deket ini di sekitar Hagia Sophia itu mereka lumayan garang-garang loh Hafi. Nggak mau dideketin ya. Karena kucing lain kan kayak oh ya kalau manggil kucing beda kan? Mm-mm. Ya kan? Iya sih Kak. Manggil kucing kan kayak cuma pss, 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 gitu. Kalau kita kan meong meong gitu. Kalau di sini pss, 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 gitu. Mendekat biasanya kucingnya. Tapi kalau di Hagia Sophia, entah kita yang lari, kita yang ngedeketin, dia lari, nggak mau dipanggil. Mau digendong, padahal lucu-lucu, tapi mereka nggak mau digendong. Kan kesel jadi pengen foto tuh kan depan Hagia Sophia sama kucing. Nah kucingnya yang pilih-pilih sekali. Nggak punya sih, tapi saudara-saudara banyak yang punya kucing. Tapi kucingnya sering ke rumah gitu. Jadi kalau kalau ngerjain tugas di rumah dia nungguin di sebelah gitu. Terus nanti kalau waktunya makan baru pulang ke rumah yang punya gitu. Pinter ya. Malam juga kalau udah jam 9 malam gitu, dia pulang ke rumahnya, maksudnya ke rumah yang punya gitu. Eh, terus kita pertama kali ke sini nggak terlalu inflasi kan ya, Hafi? Menurut Iya. kamu gimana inflasi ini? Kalau nggak salah udah 900 kan Kak. 1.000 sama dengan 900 Mm-mm. perak gitu. 1 lira sama dengan 900 perak. Tapi itu ngaruh banget loh. Apa-apa itu jadi naik semuanya. Iya kan? Terasa Kayak banget. berasa banget bedanya kalau dulu mungkin tahun awal-awal kita datang tuh kayak oh ya harganya bisa diukur sama kayak Indonesia lah, mepet-mepet gitu ya. Tapi makin ke sini kok lama kelamaan tambah naik nih harganya gitu. Contoh aja kemarin eh temen ada yang apa nge-share link gitu kayak berita online, berita apa news koran-koran sini itu Istanbul Card. Kalau bursa Card kan ya. Mm-mm. Heeh. Naik nggak harganya? Iya naik banget.
Iya, bener 2 kali lipat. Sampai temenku bilang gini, ih sekarang mendingan beli makanan daripada ngisi Istanbul Card, katanya kayak gitu. Karena saking mahalnya ya. Tapi Apalagi ya gimana? Hmm? Golkar lebih mahal kan Kak dari bursa bursa card. Emang kalau bursa berapa sih? Kalau aku dulu harga yang khusus Koreki ada student yang di Turki, jadi kayak kartunya khusus itu tuh biasanya 80 Kak. Terus Hmm. dan pas pertama kali ini jadi kayak 1, berapa. Kalau sekarang udah 3, Oh, iya, emang sekarang mahal sih. Ya, Istanbul Card dulu aku datang pertama, eh berapa ya? 5. 55. Datang banget. Mm. Itu berapa bulan doang gitu. Habis itu naik jadi 80, 70, 78,5. Terus sekarang naik lagi jadi 109. Ini yang ini loh ya. Kalau ini yang student ya, yang udah paketan kayak pulsa gitu kan. Yang Itu abomen. yang biru. Iya, yang biru lah pokoknya. Bukan yang love love gitu kan, ada kan yang Istanbul terus ada love-nya gitu. Nah, itu kan kepotongnya per tiap ngetap berapa gitu kepotongnya. Iya, iya. Makanya sekarang aku jadi kayak rajin banget gitu habis naik Metrobus, dibalikin lagi kan, ngetap lagi biar balik gitu, marah-marahin juga. Jadi kalau yang transportasi yang mahal-mahal, pokoknya harus inget nanti pulang harus ngetap lagi gitu, biar dibalikin. Oh, Kalau di bursa gitu gimana sih? kalau aku sekarang masih khusus Orange Kak. Setelah aku kartu buat misalnya dari Mm-mm. pertama tuh yang Mm-mm. untuk harganya kalau dulu sekali ngetek tele, kalau sekarang udah jadi tele. Terus kalau yang Mm-mm. lagi nih kartu khusus Orange biasanya harganya tuh kayak murah banget. Pas aku yang umum tele 0,80. Terus yang satu lagi abonmen yang kayak kakak yang kayak sekali satu kartu tuh bisa kayak 100 berapa ya? 140 tab kali ya Kak. Harus waktu kan. Kalau ini kalau nggak salah kartunya pas dulu itu tuh satu teh. Mm-mm. Mm-mm. Ya sama lagi semuanya. Itu sih lebih, tapi ya kalau dibilang menguntungkan nggak sih kalau jadi apa orange di sini itu? Iya kan? Iya. Kalau ini di bursa biasanya Afi kalau jalan kemana?